Shalom. Sebelum lanjut nonton, yuk tekan tombol subscribe dan like video ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun sahabat Gelombang Mukjizat mendengarkan atau menonton video ini. Kita bergabung lagi dalam acara ngobrolin perintah ilahi. Nah, kali ini, di sini udah ada saya Nova dan Virginia dari Saya Virginia. Ya, dan kita saat ini sudah bersama dengan Dr. Yohanes Timang dari Gorontalo. Beliau ini adalah praktisi dan pengajar juga. Nah, kali ini di Ngopi kali ini kita akan membahas tentang COVID-19 yang saat ini menjadi sejenis fenomena atau pandemi yang sedang menimpa hampir seluruh dunia. Nah, saat ini kita tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol singkat ya dengan Dr. Yohanes Timang. Kira-kira apa yang kita ingin ketahui mengenai COVID-19 ini? Itu yang pertama mungkin yang ingin kita tanyakan adalah, maaf, saya terlalu mendahului. Saya mempersilahkan Dr. Yohanes Pak. Terima kasih. Ya, nama saya Dr. Yohanes Timang. Saya saat ini adalah PPDS Obstetri dan Ginekologi di UNER Universitas Airlangga Surabaya. Terima kasih tadi udah memperkenalkan diri. Kita masuk ke pembahasannya. Seperti yang sudah kita ketahui, saat ini adalah musim pandemi. Di Indonesia kita sudah hampir di lockdown. Saya sendiri di Jakarta itu udah mengalami lockdown bukan lockdown ya, jadi di self quarantine sekitar 3 bulan dari Februari pertengahan gitu. Nah, kita juga mau keluar saja itu takutnya tuh ampun-ampunan karena banyak sekali informasi yang simpang siur. Jadi sebenarnya si COVID-19 ini sebenarnya bentuknya apa sih? Dia itu virus kah, bakteri kah, dan penyebarannya dari mana ke mana gitu. Ya, terima kasih. Saya mulai saja menyampaikan bahwa pertama yang dimaksudkan COVID-19 itu atau COVID-19 itu adalah salah satu virus. Ekonomi atau ilmu klasifikasi, kita ketahui bahwa virus itu bisa digolongkan ke dalam suatu peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Kenapa dikatakan seperti itu? Yang pertama disebut sebagai benda mati karena virus ini dapat dikristalkan. Ya. Disebut sebagai makhluk hidup karena virus ini mempunyai materi genetika, yaitu DNA ataupun RNA. Kalau mempunyai materi genetika nantinya akan dapat memperbanyak diri. Yang ketiga adalah virus banyak kopi hidup. Jadi istilahnya virus ini bukan dia anak virus COVID ini termasuk salah satu jenis yang disebut sebagai virus corona, berbeda dengan virus lain dalam taksonomi. Virus corona ini mempunyai tambahan di luar kapsid proteinnya, namanya crown, dan karbohidrat. Jadi intinya virus itu ada dua bagian saja. Intinya di bagian yang paling dalam itu materi genetikanya. Dibungkus bagian luar itu namanya kapsid atau selubung protein. Tapi pada virus corona ini ada tambahan di luarnya lagi namanya crown. Itu yang memperkuat dia. Di satu sisi tambahan di luar itu memperkuat virus corona, tapi di sisi lain dia mudah dibersihkan dengan menggunakan sabun atau klorin.
jaringan lemak itu mudah dibersihkan dengan sabun. Nah itu dia. Jadi pada saat dipakaikan sabun ya itu rusak dia jaringannya. Nah, virus corona atau COVID-19 ini merupakan bagian dari virus corona yang sudah ada sejak dari dulu. Pernah juga ada yang mengalami pandemi, dunia mengalami pandemi dulu pada tahun 1800-an kalau saya tidak salah, ada namanya flu Spanyol. Flu Spanyol ini merupakan suatu pandemi juga yang menginfeksi, menyebabkan kematian dikatakan dari 500 sampai 500.000 sampai 1 juta orang meninggal pada saat itu. Ya, di seluruh dunia. Ya, dan menginfeksi sekitar 1/3 dari penduduk dunia. Wow. Setelah itu virus-virus corona ada juga seperti ada namanya virus SARS yang dulu berasal dari sapi, juga ada MERS-CoV dan beberapa virus corona yang lain. Tapi itu tidak terlalu berbahaya karena ada virus yang kontak ya dan manusia. Tetapi virus corona COVID-19 ini yang berasal dari Cina ini lebih berbahaya karena dia lebih stabil dan penularannya lewat udara. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa setelah virus corona tidak berada di dalam sel tubuh, dia akan mati karena dia hanya bisa memperbanyak diri dalam sel tubuh. Ya. Tapi dari sifat virus tadi, sifat virus yaitu berarti dia mengkristal itu sudah mati, tidak begitu. Ketika dia mendapati sel hidup lagi, maka virus yang mengkristal ini dapat kembali memperbanyak kopi. Ya, dia mempunyai masa aktif, ya bisa dikatakan masa hidup tertentu, kecuali dia terdenaturasi atau dihancurkan oleh klorin atau oleh sabun tadi, ya, atau menggunakan radiasi sinar ultraviolet. Ya. Jadi ultraviolet dari matahari juga tidak menghancurkan virus corona, tapi ultraviolet dengan kekuatan tertentu, misalnya pada sterilisator, itu yang bisa menghancurkan virus corona. Nah, setelah ke manusia, apa yang perlu kita perhatikan pada virus corona ini? Tandanya terutama berhubungan dengan saluran pernapasan. Nah, tetapi karena dia reseptornya adalah salah satu enzim yang berguna pada manusia untuk kardiovaskular, yaitu angiotensin converting enzyme atau ACE, maka dia juga mempengaruhi masalah kardiovaskular, sehingga salah satu faktor risiko yang sangat besar pada virus corona adalah faktor risiko kardiovaskular seperti orang pada penyakit jantung, ya, diabetes, lain-lain, hipertensi. Nah, itu berpengaruh besar karena dia titik tangkapnya atau reseptornya pada enzim yang berhubungan dengan penyakit-penyakit tersebut. Yang berhubungan dengan saluran napas, seperti orang akan batuk, pilek. Karena dia infeksi, maka bisa menimbulkan demam, ya, demam. Kemudian bertambah lama dia akan mengalami sesak. Nah, karena saraf juga orang akan mengalami yang namanya anosmia atau kekurangan sensitivitas pada indera penciuman. Ya. Setelah itu berlanjut karena angiotensin converting enzyme ini ada di dalam pembuluh darah di seluruh tubuh, dikatakan bahwa bisa juga mempengaruhi saluran cerna. Ya. Orang bisa malah diare dan lain sebagainya. Nah, itu kalau sudah lebih lanjut. Tapi terutama pada saluran pernapasan.
kalau sudah berlanjut. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini? Ya, yang pertama adalah kita harus menjaga jangan sampai kita tertular ataukah menulari orang lain. Karena itu terkait dengan virus COVID-19 ini, orang dibagi ke dalam beberapa kategori. Ada yang namanya OTG atau orang yang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, PDP, ya, pasien dalam pengawasan, dan orang yang dikatakan terkonfirmasi. Orang yang tanpa gejala ini sebenarnya orang yang sudah terinfeksi virus COVID-19, tapi tidak mempunyai gejala, dia seperti orang sehat yang biasa. Karena daya tahan tubuhnya kuat. Ya, daya tahan tubuhnya kuat. Orang yang seperti ini sangat potensial untuk menularkan ke orang lain. Karena apa? Orang tidak tahu kalau dia sakit dan dia pun tidak. Dia hanya bisa diketahui bahwa dia sakit dari hasil pemeriksaan. Misalnya pemeriksaan laboratorium seperti swab PCR, ya, atau bahkan mungkin swab PCN, nah, itu bisa mengkonfirmasi bahwa dia memang menderita COVID-19. Yang kedua adalah orang dalam pemantauan, artinya bahwa dia mempunyai faktor resiko. Faktor resikonya apa? Seperti ketika dia ada perjalanan ke tempat yang banyak terdapat orang dengan penderita. Kalau sekarang ini sudah terjadi transmisi lokal, orang tidak perlu lagi ke Cina untuk mendapatkan penyakit ini, karena kita ketahui semua bahwa ini berasal dari Cina, ya, dari Wuhan pada mulanya. Sekarang ini sudah terjadi transmisi lokal, biar dalam satu kota sudah terjadi. Hampir seluruh daerah kita di Indonesia ini sudah merupakan zona merah, artinya terinfeksi oleh virus corona dan terjadi penularan transmisi lokal di setiap daerah itu. Pasien dalam pemantauan artinya bahwa sudah bergejala dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kita dapati rapid test yang positif, ya. Namun pada rapid test yang positif ini belum pasti bahwa orang itu positif COVID-19 karena ada beberapa yang bisa terjadi reaksi silang yang menyebabkan menghasilkan antibodi yang sama terhadap COVID-19, karena prinsip dari rapid test ini adalah pemeriksaan terhadap antibodinya. Ya, beberapa virus yang lain itu bisa menyebabkan positif pada pemeriksaan rapid test COVID-19. Oleh karena itu, bila rapid testnya positif, sebaiknya dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR maupun PCR untuk lebih memastikan. Tapi harus tetap diperlakukan sama seperti orang dengan COVID-19 yang terkonfirmasi. Pasien yang terkonfirmasi maksudnya di sini bahwa dia sudah dilakukan swab, diperiksa PCR dan itu positif. Nah, itu yang dimaksud dengan terkonfirmasi. Nah, apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah kita agar tidak tertular? Yang pertama, dikatakan selama ini kita di rumah saja atau melakukan pekerjaan online dari rumah atau melakukan pekerjaan yang paling rendah interaksinya dengan orang lain. Nah, yang kedua, dikatakan bahwa kita melakukan yang namanya physical distancing atau sebelumnya disebut sebagai social distancing.
yaitu menjaga jarak. Dikatakan lebih baik kita menjaga jarak 2 meter antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena pada saat orang di sekitar kita bersin atau batuk, dia akan lebih jauh terpercik, bisa menyebarkan ke kita. Yang ketiga, kita pakai masker. Ya. Kita pakai masker. Masker itu masker apapun paling tidak ada melindungi kita dari COVID-19. Jadi memang yang terbaik untuk COVID-19 ini adalah masker N95, kemudian masker beda, tetapi masker-masker yang lain pun sudah jauh lebih menjaga kita dari penyebaran virus ini daripada tidak bermasker sama sekali. Jadi kalau kita bermasker dan orang lain tidak bermasker, kita bisa tertular. Atau sebaliknya, kalau kita tidak bermasker dan orang lain bermasker, ya seperti itu. Yang berikutnya adalah kita sering-sering mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sabun ini merusak bagian luar dari virus COVID-19 ini, yaitu bagian dari crown-nya, atau kalau pada bakteri disebut sebagai membrannya atau dindingnya, tapi pada virus ini namanya kapsidnya, karena dia tidak merupakan suatu dinding yang kompleks oleh sabun atau klorin yang kita pakai. Tapi kalau kita menggunakan klorin pada diri kita, itu akan mengiritasi, merusak kulit. Itu hanya untuk untuk benda yang kita pakai, klorin itu kita pakai. Ya, misalnya penggunaan Baclean 1/9. Untuk tubuh kita bisa kita pakai antiseptik seperti alkohol kalau kita tidak mendapati air dan sabun. Tapi kalau ada air dan sabun, lebih baik kita cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ya. Karena sabun juga sangat efektif. Sebelum kita menyentuh muka atau setelah kita menyentuh benda-benda umum, sebaiknya kita melakukan itu. Nah, yang berikutnya adalah dikatakan kita berjemur pada pagi hari sekitar jam 10 pagi. Itu waktu lokal sebenarnya yang dimaksud. Jadi kalau kita di Indonesia bagian barat, demikian juga di Indonesia bagian tengah ataupun Indonesia bagian timur. Kenapa seperti itu? Karena yang kita butuhkan untuk mengubah provitamin D menjadi vitamin D di dalam tubuh kita itu adalah ultraviolet B. Nah, kalau masih pagi-pagi benar yang ada itu ultraviolet A yang panjang gelombangnya pendek dan tidak cukup kita gunakan untuk itu. Kalau sekitar jam 10-an ya panjang gelombangnya sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau misalnya lebih siang lagi, maka yang ada adalah sinar ultraviolet yang panjang gelombangnya lebih tinggi, bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, itu kenapa kita dianjurkan pada sekitar jam 10. Berikutnya adalah yang perlu kita lakukan itu pengaturan gizi. Nah, dianjurkan dalam hal ini yang perlu kita jaga kecukupannya dalam tubuh kita adalah vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Vitamin C itu vitamin yang larut dalam air. Jadi kalau agak banyak dosisnya, kalau tinggi dosisnya, kita minum banyak air putih bisa keluar lewat saluran kencing, lewat pembuangan urin, keluar lewat urin. Tapi pada vitamin D dan vitamin E, yaitu larut dalam lemak. Ya. Jadi dosisnya tidak boleh terlalu tinggi kalau vitamin D dan vitamin E. Karena larut dalam lemak, banyak jaringan tubuh kita juga yang terdiri atas jaringan lemak, seperti otak dan jaringan lemak juga itu. Nah, dia akan ditumpuk di situ kalau terlalu banyak. Jadi
vitamin C itu lebih aman kalau dosisnya agak tinggi, tapi vitamin D dan vitamin E itu dosisnya sebaiknya tidak terlalu tinggi. Vitamin seperti itu bisa kita dapatkan dari kecukupan makanan juga, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi makanan kita harus seimbang. Berikutnya yang perlu kita lakukan, ya selain tadi ada kita lakukan di rumah saja, kemudian kita jaga jarak, kemudian kita mencuci tangan, kemudian menjaga gizi, ya, berjemur di bawah sinar matahari. Perlu juga kita istirahat yang cukup, ya, karena stres yang berlebihan itu juga bisa menurunkan daya tahan tubuh, ya, dengan dikeluarkannya hormon-hormon stres seperti dopamin. Tetapi pada saat orang tidak terlalu stres, maka hormon-hormon yang meningkatkan daya tahan tubuh seperti endorfin itu dikeluarkan, sehingga orang tidak mudah terserang penyakit, ya. Jadi ini masih sangat penting untuk kita lakukan sebenarnya, ya, menjaga supaya jangan saya perlu lakukan sampai saat ini. Terus untuk pengobatannya seperti yang disampaikan itu, bahwa ada memang beberapa antiviral atau antivirus yang direkomendasikan, ya, direkomendasikan beberapa rekomendasinya. Umumnya dikombinasi dengan antibiotik juga. Antibiotik, ya, antiviral yang disebutkan oleh yang diadakan oleh pemerintah itu digabung dengan antibiotik dengan berbagai kombinasi yang disebutkan bahwa sekitar ada 5 kombinasi. Ya, memang, ya, banyak yang bisa sembuh, tapi masih banyak juga yang tidak bisa kita sembuhkan. Ya, sekitar saat ini sudah 40 dokter lebih yang saya tahu ada sempat meninggal karena COVID-19. Di luar itu masih banyak juga tenaga kesehatan lain yang meninggal karena COVID-19. Dalam 3 hari terakhir, 10, tanggal 11, tanggal 12, masing-masing ada 1 dokter yang meninggal di Rumah Sakit Dr. Sutomo karena termasuk ODP, ya. Ketika masuk terintubasi, keluar lagi dari itu, makanya perlu kewaspadaan. Jadi kalau orang bilang sekarang ini sudah tidak ada COVID-19, itu tidak benar, karena mereka tidak melihat sendiri ke rumah sakit, tidak melihat kasusnya, sehingga mereka tidak tahu seperti apa. Ini, ya, banyak sampai kamar bersalin di kamar-kamar yang lain juga di rumah sakit itu sudah banyak banget COVID yang dirawat. Jadi kita tetap perlu waspada. Iya. Yang berikutnya itu penggunaan vaksin. Penggunaan vaksin pada virus COVID-19, ya, betul bahwa virus itu kebanyakan dapat dicegah dengan penggunaan vaksin. Tapi perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan vaksin adalah virus yang sudah dilemahkan atau bagian dari virus, ya, untuk menimbulkan antibodi di dalam diri kita, sehingga bisa mengenali bila virus itu mengenai kita. Nah, tapi yang jadi masalah kalau dalam keadaan sakit orang divaksin, nah, bukan akan menjadi sembuh, tetapi malah bisa menjadi kena COVID nanti kalau misalnya orang lagi sakit kemudian divaksin. Gitu. Untuk ketersediaannya, apakah sudah di Indonesia ada pada saat ini, itu belum bisa kita katakan, karena di beberapa negara pun seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Cina beberapa waktu yang lalu sudah dikatakan ada vaksin yang siap untuk diedarkan, tapi ya vaksin itu yang siap untuk diedarkan.
Ya, ada yang mengatakan bahwa ya untuk menaikkan rating suatu negara ya menyampaikan seperti ini. Tapi dalam hal ini saya sendiri belum tahu memang betulkah sudah ada di Indonesia atau tidak. Yang jelas proses untuk pembentukan vaksin itu lama penelitiannya, karena butuh untuk diuji cobakan, ya, penelitian yang lebih ini, karena ya vaksin itu sangat-sangat berpengaruh nantinya. Itu harus diambil dari virus yang dari lemahkan atau bagian virus yang sudah mati, ya. Dan mungkin itu dari saya semacam pengantar yang bisa kita gunakan sebagai bahan diskusi. Kalau ada yang mau bertanya nanti kita diskusikan. Oke, terima kasih Dokter Yohanes atas pemaparannya, sudah cukup jelas ya, bahkan tadi udah dokter, kita flashback lagi ke pembahasan awal. Dokter kan sempat menyampaikan kalau virus ini menyebar lewat udara, gitu kan. Berarti selama di udara dia sebelum nyampe ke orang itu kan berarti ada jedanya, ada tempo waktunya gitu dokter, dia bertahan di udara. Nah virus ini kira-kira itu bertahan di udara tuh seberapa lama? Ya, jadi dikatakan bahwa virus ini bukan menular lewat udara ya. Jadi saya sampaikan bahwa menurut referensi yang saya dapatkan bahwa bukan menular lewat. Jadi kan ada virus. Tidak seperti itu. Jadi jangan terlalu panik dan takut bahwa dia menular lewat udara, tidak. Virus ini menular lewat saluran pernapasan dan juga menular lewat kontak fisik. Ya. Kontak fisik. Ya, kontak fisik. Jadi virus ini berasal dari saluran pernapasan. Ketika orang berbicara, bisa sampai 1 meter atau 1,5 meter keluar dari mulutnya. Jadi itu terutama dikatakan melalui droplet, ya. Dan yang kedua melalui aerosol, ya. Droplet itu adalah suatu percikan yang berasal dari pada saat orang bersin atau batuk. Nah, itu bisa sampai 1 meter, 1,5 meter. Makanya dikatakan jaga jarak sampai 2 meter lebih baik. Nah, untuk mencegah itu kita menggunakan masker. Menggunakan masker sehingga terhalang pada saat orang lagi batuk dan kita ada di sekitarnya, atau kita batuk dan ada orang di sekitar kita. Jadi sama-sama harus saling menjaga. Baik yang batuk itu ya menjaga supaya tidak tertular, maupun kita bicara, ya. Pada saat kita bicara kan kadang ada percikan juga keluar. Ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan aerosol itu pada saat ada penata laksanaan, misalnya membuka mulut dan kemudian berbicara atau keluar udara dari saluran nafas, itu namanya aerosol. Percikannya apa? Partikelnya lebih kecil tapi juga sudah mampu membawa virus. Iya. Nah, dari salah satu referensi yang dikeluarkan pada sekitar bulan Maret lah, bahwa virus ini di udara sampai 3 jam. Sampai 3 jam informasinya begitu. Tapi ya terus terang saya sendiri belum mendapat penelitiannya tentang 3 jam bertahan di udara. Tapi pernah diinformasikan bahwa itu bisa sampai 3 jam. Yang jelas dia bisa menular lewat aerosol maupun droplet tadi. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat kita memegang saluran napas, misalnya hidung, ya, mulut kita, itu di sekitar kita, itu kan nempel di tangan kita virusnya. Ketika kita memegang barang-barang, misalnya meja atau buku atau komputer, gagang pintu, lift, dan lain-lain sebagainya, itu bisa menempel di situ. Dan datanglah orang lain memegang juga, nempel di tangannya lagi.
orang lain itu pergi lagi pegang barang lain, nempel lagi di situ karena virus ini kan kecil banget. Ukurannya mikron, ukurannya ya dalam mikrometer yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Jadi bisa menempel di mana-mana yang disentuh itu. Saluran napasnya megang muka, hidung, ya mulut ya nempel lagi di situ, kemudian terhirup lagi, ya masuk lagi. Nah, itu bisa. Jadi bukan cuma di udara didapatkan ya misalnya ya. Port the entry atau tempat masuknya itu bisa melalui mata, selaput lendir mata ya atau kornea, bisa melalui hidung dan mulut, dan terutama melalui hidung. Ya. Dan virus ini juga sudah diisolasi, baik ada di dalam darah, di dalam feses, ya, ada di situ didapatkan. Feses, nah feses kan bisa melewati ini. Kalau misalnya kita ada di toilet umum itu, ya lebih baik kita jaga kebersihan kita supaya tidak tertular. Nah, itu yang kita bisa dapatkan dari situ. Ada di dalam darah juga, diisolasi dari darah juga ada. Oke, terima kasih dokter. Ini semakin memberi gambaran nih kepada sahabat Mukjizat kalau kita kemana-mana, meski nih dokter tetap hand sanitizer, menghindari dulu tempat-tempat umum yang kalau terpaksa aja, misalnya ke supermarket atau kembali ke sekolah, kayak kita kan masih harus sekolah gitu, kuliah. Nah, tapi sisanya mohon sahabat Mukjizat ditahan-tahan dulu nih. Tuhan udah kasih berkat, sekarang kan udah mulai menurun nih jumlah kenaikan terinfeksinya gitu perharinya gitu. Walaupun sejak PSBB dicabut kemarin itu masih tetap ada kenaikan kan, cuman nggak terlalu signifikan seperti 2 bulan lalu gitu. Nah, yang sudah sembuh dari COVID-19, berarti dia akan kembali beraktivitas lagi. Nah, ini ada kemungkinan nggak sih dokter dia bakalan terjangkit 2 kali? Ada virusnya itu bisa kembali hidup di tubuhnya atau dia terpapar lagi? Itu ada kemungkinan nggak begitu? Ya. Jadi kalau dikatakan hidup kembali di tubuhnya, kalau virus itu sudah hancur ya itu loh, sudah berhenti sampai di situ. Itu virus yang itu. Tapi ya tentunya kan virus ini jumlahnya banyak banget ya, jutaannya, tidak bisa kita hitung berapa yang ada di tubuh kita, berapa yang ada di sekitar kita, itu banyak sekali. Dan kemudian dikatakan bahwa strain-nya itu bervariasi ya, atau tipenya bervariasi. Sudah bukan satu jenis lagi yang ada di kita ya. Kemudian di dunia ini ya, sudah ada beberapa strain. Dari jurnal yang dikeluarkan dikatakan bahwa dari Cina itu ada orang yang terinfeksi kembali setelah dikatakan sembuh dari virus COVID-19. Kemudian salah satu dokter almarhum yang namanya Dr. Michael dikatakan waktu itu sudah di swab PCR negatif ya. Setelah dia dinyatakan negatif, informasi yang saya dapatkan bahwa kemudian pulang ke rumah dan kemudian sesaat kembali masuk rumah sakit, dan akhirnya ya beliau tidak bisa tertolong waktu itu. Jadi ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa orang bisa terinfeksi kembali oleh virus COVID-19 ini. Ya, apakah dengan strain yang berbeda atau sama, ya saya belum mendapat informasi yang cukup tentang itu. Jadi yang bisa saya sampaikan. Oke, Virginia ada pertanyaan mungkin? Ya, kalau boleh tahu nih, dokter kan
yang saya lihat di WA nih ada pakai seragam COVID gitu kan, kayak ada pakai semua apa namanya properti diri ya, perlindungan diri gitu ya, kayak tenaga medis pada umumnya. Nah itu kalau boleh tahu dokter bertugas atau ditugaskan di mana ya dok? Oh iya, jadi setiap keluar rumah itu kita wajib pakai masker ya. Saya keluar rumah saya mesti pakai masker dan kacamata karena saya tahu bahwa di luar sana itu kita tidak tahu apa kita atau kita akan tertular dari orang lain. Jadi kita tahu diri kita sendiri ini itu positif membawa COVID atau tidak, karena kita jarang diperiksa kan. Apalagi orang-orang di luar negara medis memeriksakan diri. Memeriksakan diri. Bahkan mungkin jadi ya kita perlu menggunakan alat pelindung diri. Kalau kita di tempat yang sangat berisiko, misalnya tenaga medis, ya kita sudah diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri. Ada level-level tertentu. Ya, jadi kita itu menggunakan alat pelindung diri, baik itu menangani pasien umum di poli yang dikatakan tidak ada pasien COVID, maupun di ruangan, tetap kita menggunakan alat pelindung diri. Nah, kita menggunakan coverall, kita menggunakan face shield, menggunakan face shield itu ya pelindung muka. Kemudian kita menggunakan masker bedah minimal kalau di rumah sakit. Ya kalau lebih ke berisiko kita menggunakan masker N95. Ya. Pada saat menangani pasien COVID lebih ketat lagi. Berapa lama sih sebenarnya hasil tes darah itu? Itu tergantung dari ininya, atau yang diambil darahnya itu cepat aja, tapi itu rapid test maksudnya ya. Saja bisa dalam waktu hitungan hari atau jam. Kalau rapid test itu yang saya bilang tadi, kalau rapid test itu belum pasti, tapi sudah harus diperlakukan sebagai pasien COVID karena sudah sangat berisiko. Dia harus ditaruh di ruang ditempatkan di ruang isolasi. Untuk mengkonfirmasi biasanya dilakukan swab PCR. PCR itu agak lebih lama biasanya. Ya kalau di bisa sini waktu berapa? Kami di sini dalam hitungan hari, kadang mungkin sampai hitungan beberapa hari baru keluar kalau swab PCR. Itu lebih mengkonfirmasi. Jadi tidak langsung pada hari itu juga keluar 2-3 hari. Ya. Berarti itu lebih dari 3 hari. Tidak mungkin sekitar itu ya, tergantung dari senternya masing-masing mungkin ya, atau tergantung mungkin antriannya di situ. Saya tidak tahu pasti, yang jelas itu tidak langsung keluar pada hari itu juga. Yang berikutnya, untuk luka operasi tadi, operasi itu baik ya. Satu hari setelah dilakukan operasi, orang sudah bisa miring kanan kiri. Kalau tidak ada gangguan ya orang bisa duduk-duduk. Nah, kalau hari kedua ya sudah bisa mulai, kalau misalnya tidak ada gangguan. Ini kan operasi sesar ya? Iya, operasi sesar, dan itu di dalamnya kan ada gangguan kebetulan tadi katanya. Nah, lendirnya itu di perut itu maksudnya lendir bagaimana? Saya kurang mengerti kalau dikatakan ada lendir di perut. Lendir di perut atau di saluran napas? Karena kalau dalam kita tidak tahu, saya belum mengerti kalau yang dimaksud dengan lendir di perut itu gimana. Tapi yang jelas biasanya kalau orang di operasi sesar itu kalau kondisinya baik, kalau sudah hari kedua sudah bisa mulai dimobilisasi ya. Kalau operasi sesar yang normal, kalau bagus hasilnya, tidak ada komplikasi. Tapi dengan adanya COVID tadi ya mungkin akan lebih panjang, lebih lama untuk perawatannya. Terus dokter, kalau misalnya orang nih yang udah
di ruang isolasi gitu, dia mengalami kan gangguan pernafasan gitu. Kira-kira sebaiknya tuh ada nggak sih tips dan trik buat orang yang sudah mengalami gangguan pernafasan dan dia ada di isolasi supaya dia mempermudah sistem pernafasannya dia? Ada tipsnya nggak? Memang sebenarnya orang dengan sesak itu lebih baik kalau dia ini posisi setengah duduk atau duduk, ya, dengan pemberian oksigen lebih baik ya. Kalau karena biasanya orang dengan sesak itu kalau dia berbaring terlentang di bawah dia akan terasa sesak, ditambah sesak karena ya dadanya akan tertekan oleh organ dari perut sehingga dia bertambah sesak. Tapi kalau misalnya dalam posisi setengah duduk atau posisi duduk itu akan lebih baik. Tapi pada hari kedua dengan orang post operasi tadi saya sudah bisa untuk duduk. Nah, nanti dikonfirmasi ke dokternya yang ada di situ. Oke. Terima kasih dokter. Terus ada lagi nih satu lagi yang mau saya tanyakan. Ini general sih sebenarnya. Kalau misalnya kita sebagai pasien COVID nih, kan kita mungkin obat terus-menerus bisa masuk. Cuman ada beberapa orang yang saya dengar dan artikel yang saya baca itu mereka mengonsumsi rempah-rempah gitu. Apakah memang secara ilmiah, secara ilmu kedokteran ini rempah-rempah itu bisa membantu gitu, dokter? Dan intinya kalau misalnya membantu rempah-rempah apa? Gitu. Ya, intinya sebenarnya untuk penyakit virus pada umumnya, cara untuk melawan itu ya meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Jadi kita menjaga daya tahan tubuh kita, entah itu dari rempah-rempah atau entah itu dari sumber protein, makanan yang seimbang, itu akan bisa melawan. Tapi itu tidak bisa kita katakan sebagai obat COVID, karena secara umum virus itu bisa diatasi dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi bukan berarti ya dengan makan atau mengkonsumsi obat itu kita sudah akan sembuh dari COVID, ya. Tapi karena itu ya, sebagai memperkuat imun tubuh kita aja begitu ya? Iya, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi tidak bisa kita sebut secara spesifik bahwa itu obat COVID, tidak. Oke. Baiklah dokter, terima kasih untuk sharingnya yang sudah sangat panjang dan memberikan sangat insightful lah ke kita, karena selama ini kan masih mengawang-awang nih kenapa tidak sedetail yang dokter tadi udah sampaikan ke kita semua. Jadi sahabat Gelombang Mukjizat juga bisa mendengarkan, mengulang kembali atau share ke keluarga, teman-teman gimana sebenarnya COVID ini sebenarnya apa gitu. Meskipun di luar sana kan banyak yang mengira COVID ini tuh sebenarnya ini terpaan media sih ya. Jadi seperti yang saya alami gitu. Ada beberapa teman-teman saya yang ngeyel gitu dokter kalau dibilangin, kayak misalnya dia lebih mempercaya COVID ini sebenarnya konspirasi. Jadi mereka lebih tidak bisa membedakan mana yang harus dipercaya atau enggak. Tapi dengan adanya penjelasan dokter ini kita tahu sebenarnya secara ilmiah ini si virus ini bisa dibuktikan dia bisa dites seperti ini, sistem penyebarannya tadi lewat sentuhan, tapi bisa bertahan juga, bisa menyebar lewat kalau orang bersin, kalau kita jaraknya dekat, kita bisa kena gitu ya sederhananya, tetapi komplitnya tadi dokter sudah jelaskan begitu. Terus sebagai penutup saja, saya tadi udah menyimpulkan beberapa kayak yang dokter sudah bilang, sebenarnya virus ini vaksinnya kan belum, kalau orang yang sakit malah divaksin malah bisa kena gitu kan. Tapi yang kita lakukan adalah untuk orang sehat nih, kita harus menjaga sistem kekebalan imun kita dengan makanan-makanan sehat, terus meminum vitamin C, karena vitamin C itu tadi mudah larut dalam air dan dosisnya bisa dalam bentuk yang lebih banyak gitu dibandingkan D dan E tadi, karena dosisnya harus sedikit dibandingkan yang C tadi ya. Jadi yang sumber vitamin C mungkin sahabat Gelombang Mukjizat sudah bisa dapatkan makanan apa saja. Singkatnya ya simpelnya mungkin jeruk gitu ya, rajin-rajinlah sahabat Gelombang Mukjizat makan jeruk. Terus sekarang new normal nih, kita harus
mensyukuri karena Tuhan memberikan kita kesempatan kembali beraktivitas, kembali sekolah, kembali kuliah, kembali kerja, dan ini sebuah semangat baru kan, Tuhan udah kasih kesempatan. Tapi jangan sampai disia-siakan sahabat gelombang mukjizat, karena kalau sampai salah arah lagi, ada kemungkinan kita bisa terpapar kembali seperti yang sudah ada di artikel-artikel, atau nggak terpapar kembali, atau bisa kena virus lain gitu. Jadi kita harus tetap mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku, menggunakan masker yang kedap udara, kalau bisa menggunakan kacamata, kalau naik transportasi online yang motor pakai helm sendiri gitu, pakai baju panjang tangan, pakai celana panjang, pakai sepatu, sampai rumah jangan kemana-mana dulu, jangan sentuh apa-apa dulu. Iya, langsung bersihin diri dulu. Jangan kemana-mana bawa hand sanitizer, karena kita nggak tahu kita akan ketemu siapa dan kita akan bertemu situasi yang bagaimana. Jadi selalu membentengi diri dengan persiapan-persiapan yang emang sudah harus wajib kita lakukan di new normal ini gitu. Terima kasih Dokter Yohanes sudah share ke kita ilmu pengetahuannya yang sangat luar biasa ini. Ini cukup memberkati ya buat kita dapat berkat ilmu dari dokter, kita bagaimana kita seharusnya menyikapi gitu kan. Kita harus lebih mempercaya tim medis. Tuhan udah memberikan kita tim medis yang harus kita percaya, sumbernya pasti akurat, bisa dibuktikan secara ilmiah gitu kan. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Kita udah mendapatkan insight yang sangat berguna. Semoga ini tuh kita manfaatkan dan kita menjalani kehidupan new normal dengan sistem penjagaan diri yang tetap waspada juga dengan semua kebutuhan, dan jangan lupa tetap berdoa ya. Itu saja dari Virginia mungkin. Ya, untuk Sobat GMTV jangan lupa channel kita di like, share, komen. Kalau ada pertanyaan dari sobat-sobat semua di komen. Terus jangan lupa subscribe, juga hidupin lonceng notifikasi supaya dapat update-update dari game terbaru. Karena kita bakalan sharing dengan beberapa orang lain lagi seperti dokter ini. Terima kasih dokter. Mungkin dokter ada pesan-pesannya untuk menyemangati para tim medis atau saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Ya, terima kasih. Sebagai penutup saya sampaikan bahwa jangan berpikir bahwa new normal itu akan sama kembali seperti dulu, di mana kita beraktivitas tanpa alat pelindung diri dan sebagainya. Pada new normal ini sebaiknya kita lebih ketat pada saat kita keluar. Karena apa? Orang-orang di sekitar kita banyak yang menganggap bahwa new normal itu kembali normal, sehingga kalau kita berpikiran seperti itu kita akan lebih potensial untuk terpapar. Karena orang sudah mulai bosan, sudah mulai merasa lelah dengan kondisi seperti ini, sehingga banyak yang akan kembali seperti yang dulu. Tapi itu malah menyebabkan bisa munculnya gelombang kedua gelombang kedua dari virus COVID-19 yang mungkin lebih besar kalau kita menurunkan kewaspadaan. Jadi pesan saya supaya kita tetap waspada. Apa yang kita tahu tentang pencegahan COVID-19 ini ya tetap kita lakukan dengan ketat. Jangan Saya kira itu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk Mbak Virginia dan Bapak Ibu sekalian. Semoga. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yohanes Timang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda diberkati, mari dukung pelayanan kami dengan like, subscribe, dan tunggu video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.